warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Teman-temanku sebangsa setanah air, yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa bersama Bong Desa. Teman-teman semua tahu apa yang saya katakan di YouTube saya. Saya adalah orang gila sebelum jadi sperma. Saya adalah orang gila. Saya adalah orang gila sebelum menjadi sperma. Kalau kamu ingin tahu sejarah saya, kamu tanya di Megelenan. Di Megelenan, Glenmore, Banyuwangi. Megelenan, Glenmore, Banyuwangi. Saya punya gubuk untuk sholat dan untuk belajar mengenali Allah. Di sana yang mengurus Pak Mujai. Kecil. Kami sejak kecil dilahirkan menjadi abduh, tapi yang tidak dimengerti oleh siapa-siapa. Dan saya sejak kecil mengadakan perjalanan. Kelas 2 SD dan lain sebagainya, sampai ke Kebumen, sampai luar negeri, entah mana. Dan saya tetap begini. Saya tidak bisa jadi apa-apa. Dan saya tidak akan jadi apa-apa. Kecuali hanya saya dijalankan oleh ridhonya Allah. Ridho Allah itu hanya untuk mengingat baktiku kepada orang tuaku. Saya diminta untuk mohon maaf pada Habib Bahar dan Habib Rizik oleh mereka-mereka. Bahkan yang menyuruh saya itu saya kenali. Bahkan yang menyuruh saya dari orang FPI itu saya kenali. Saya tahu persis mereka. Habib Najih, saya tahu. Dan saya memperjuangkan keluarga Anda. Bukan hanya 1 miliar, 2 miliar. Habib Najih. Kamu lihat Al-Juhri di Sidomukti waktu pertama mendirikan Demokrat di Kebumen. Pasti kamu tahu. Dan wakafnya yang membangun adalah saya. 4 miliar saya berikan masyarakat. Jeripaya saya untuk mahabbah kepada para habaib. Saya berjuang mati-matian demi cinta kepada habaib. Saya tidak minta kepada orang sedikit pun. Saya menangis lebih dari 3,5 tahun sampai 4 tahun setengah. Wahai Habib Najih, terima kasih. Kamu menyuruhku meminta maaf kepada para habaib. Mungkin perjuanganku tidak memiliki hati di hadapan dirimu semua. Dan perjuangan keluargaku mungkin tidak ada hati. Yang dikejar-kejar politik hingga bapakku mati di Selat Panjang. Wahai Habib Najih, kau tahu siapa saya sebenarnya? Waktu zaman PKB, saya dikejar-kejar di Kebumen.
Kamu boleh tanya kepada Gus Yazid yang pernah menjadi bupati. Dan semua sebetulnya tahu. Saya orang Banyuwangi yang menempat di Kedung Wali, Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Kamu pasti tahu sejarah saya di dunia jalanan dan lain sebagainya. Saya pernah meminta-minta, saya pernah mengemis. Demi perjuangan saya rela dengan orang-orang miskin dan anak-anak nakal. Kamu tanya anak-anak nakal semuanya, anak jalanan, pernah saya mengemis. Yang saya tunjukkan adalah pengabdianku kepada junjungan nenek moyangmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dikejar-kejar di Kebumen. Wahai Habib Najih, ampuni saya, wahai para habaib se-Indonesia. Saya sakit hatinya. Saya sakit hatinya karena bentuk cinta saya yang begitu tinggi kamu anggap penghinaan. Lihat dosaku mau bagaimana. Ini berbicara tentang langit. Ini adalah dunia langit, bukan dunia. Bagi saya dunia tidak memiliki hati apa-apa. Dan Anda bisa tanya sejarah saya di Kebumen, di mana saya tidak pernah minta bantuan siapapun. Wahai Habib Najih, makanya aku memelukmu. Aku rindu kamu. Kamu mau mendatangi aku yang kedua. Kasusnya sama. Saat dulu adalah PKB. Saya tidak mau ngomong apa-apa. Dan saya rela. Saya sangat rela. Saya menangis. Kenapa? Kita dipertemukan hanya permasalahan sepele. Seorang umat Rasulullah yang terkecil seperti ini disamakan dengan Habib. Beb, mana orang Kebumen yang memperjuangkan seperti saya, Beb? Ini saya buka rahasia semua, Beb. Saya tidak pernah embel-embel dan saya tidak pernah mendekati orang-orang alim. Saya menyembunyikan diri karena tawadhu saya, takut melukai orang-orang alim. Gara-gara medsos, karena tangisan saya pada bangsuku, kepada para habaib. Kamu pernah tahu tentang perjalanan habaib? Sebelum tahun 90 di Jember, saya Muzaki kumpul semua Minggu Legi seluruh Indonesia. Saat itu yang punya HP hanya saya Muzaki. Waktu umroh atau haji, manekripnya langsung pakai Bluetooth ke Indonesia. Dan terhebat dan ditatangi para habib. Kemudian manakib bersama. Bertahun-tahun aku menonton di pinggir-pinggir yang jauh. Saya tidak berani mendekati semuanya. Walaupun aku paling belakang, tidak pernah ucapan dan lain sebagainya. Saya sembunyi sampai saat ini, Beb. Dan saya punya habib yang bersaudara dengan saya, yaitu Habib Mahfud, turunan ke-25 di Granmore, Banyuwangi, yang jadab, yang helap, yang majidub, yang selalu mengajak saya. Kalau malam dia ngelintur membaca Quran sambil tentang tembok, aku diajarkan beraneka ragam. Dia milih jadi tukang pijat. Dia langsung dari Madinah.
Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa aku tidak boleh memujamu? Kenapa? Mungkin aku keturunan monyet. Tidak boleh mengingatkan orang yang aku sayang dengan cara apapun. Karena mungkin aku buta. Mungkin perjalanan hidupku selama ini menyukai harta dan dunia. Tidak, tidak ada di situ. Habib Najib Aju. Habib, terima kasih kamu mau datang ke rumahku dan membawa teman-temanmu. Membersih hatiku karena saya sudah 2 kali dalam Ramadan ini mimpi. Saya ketakutan masalah kecil, masalah duniawi. Ternyata terbukti saya dikejar-kejar. Entah apa yang mengejar-kejarku. Aku hanya mengatakan itu dunia langit. Saya tidak takut dengan siapa-siapa karena saya akan mati. Apalagi orang-orang seperti itu. Habib Najib, kamu kenal saya. Siapa yang kamu bawa pun saya kenal. Saya kenal semua. Semua kepolisian juga kenal saya. Saya pernah apa? Saya pernah garong. Saya tidak pernah kerja di Kebumen. Saya pernah garong. Pernah apa saya? Saya tidak pernah apa-apa. Saya hanya menyendiri. Saya bergerak pekok. Bahkan saya tidak kenal tetangga saya sendiri. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Ya Allah, ampunilah para habaib ya Allah. Duriyahnya para rasul. Ya Allah, saya tidak akan beda-bedakan. Saya ditanya seluruh orang se-Indonesia yang katanya para YouTuber adalah netizen. Seakan-akan mendukung saya. Perjuangkan, perjuangkan, perjuangkan. Untuk apa perjuangan manusia? Hoi, untuk apa? Manusia memperjuangkan apa? Memperjuangkan cocot, bergaya, action, sok-sokan, biar kelihatan gagah dan perkasa. Orang gila menghisap rokok, diberikan nikmat. Orang gila menghisap rokok, diberikan nikmat. Aku pernah merasakan syafaat dari dunia Rasul. Saya tahu dunia Rasul memiliki syafaat. Mahfud pernah membimbingku. Besok kamu aku bawa ke Madinah. Saat aku kecil, kelas 2 SD, saya sering diajak Mahfud. Tidur di pondoknya Mbah Dim. Boleh Anda tanya, cangkemku ngomong iku untuk dipercaya. Takokno nang keluargane. Takokno nang keluargane. Omahe nang Glenmore. Diir. Laden salah. Takokno, sapa sing ora kenal Mahfud? Orang yang pura-pura. Dan saya diajarkan, saya dibimbing oleh mereka. Tapi aku tidak tahu. Makanya saya pernah ketemu orang Majid. Saya diajari, kamu jangan terlalu jauh ke sana. Jadilah kamu ketan dan beras, setengah edan, setengah waras. Biar kamu bisa menikmati rokok dan kopi. Anda hanya kelompok yang mencoba memperjuangkan. Tapi kehidupanku aku tidak tahu. Tapi saya berterima kasih. Silahkan tanya keluarga Pak Lukman, Imam Ad-Juhri, Wetan Masjid Londalan.
Silahkan tanya Res, adiknya Pak Lukman, teman kakak saya sejak kecil. Keluargamu, Habib Najih, itu dekat dengan saya, melebihi keluarga. Ini saya sembunyikan. Saya tidak mau mendekat dan saya tidak mau. Dulu dengan Pak Juhri sebelum meninggal, di Demokrat saya ngomong, Kebumen paling-paling yang jadi DPR hanya satu. Kemudian cilik gede, gede ajur. Karena angka 945 itu SBY jadi presiden. Saya sering minta uang, dikasih uang dengan keluarga Juhri. Saya dekat. Maaf, Habib, keluarga Ajuhri. Hatiku berguncang bukan karena apa. Indahnya orang mahabbah pada Rasul. Indah. Tidak terasa aku sudah tua dan ompong. Tadi saya didatangi dari Kodim. Mungkin saya diperhatikan, diawasi. Takut saya dieksekusi, disakiti. Aku itu tidak pernah mikir ke arah sana. Saya bisa minta maaf itu sudah senang. Saya akhirnya tidak punya tanggung jawab. Saya tidak punya tanggung jawab. Tapi mahabbah saya harus selain kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara, ya Rasulullah, kula mboten diparengaken mahabbah datang keluarganipun jenengan, durian jenengan ingkang kados ngeten. Mboten pareng ya Rasul. Ya Rasul, kula mboten diparengaken. Kula lek nglakoni sepindah malih ajeng dikai peringatan atau denda atau hukuman tahap. Mahabbahku akan didenda. Ya Rasul, saya mohon maaf. Entah siapa dan apa saya enggak. Saya terima saja. Terima kasih ya Rasul. Kamu telah memberikan syafaat. Mungkin saya sudah tua dan lelah, suruh berhenti. Saya berbuka dengan wasiat kebaikan. Saya takut sebentar lagi mati. Kalau saya mati, saya sudah tidak bisa berwasiat kebaikan. Hargailah ciptaan Allah. Hargailah sekecil apapun. Entah itu semut, entah itu gurem, entah itu tengu. Sesuatu yang kecil yang tidak bermanfaat pun menurut dirimu, hargailah. Karena Allah tidak malu menghargai jentik-jentik dan ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya niwa atwat hayati rotan alamin. Semua menelponku para habaib, suruh saya meneruskan masalah. Saya yang satu menyuruh begini, yang satu menyuruh begini. Hanya sebuah keyakinan pada orang tua sudah cukup. Saya itu orang gila.
yang tidak suka dengerin kata-kata orang lain. Saya itu adalah orang gila, omongannya sendiri juga tidak paham, jawabannya sendiri juga gak paham. Semua sudah tahu saya, dan kisah saya di Kebumen itu populer, walaupun saya pura-pura sombong. Aduh, aduh, ah, hmm, wah, ah, hei, rakyat Indonesia, yang nonton aku, kamu nonton apa? Hah? Kamu benci dengan alasan radikal. Radikal. Siapa yang radikal? Gak ada radikal. Hanya kekosongan otak-otak yang radikal. Kemudian kamu membela yang suci. Suci dalam debu. Suci kok dalam debu. Kalau suci debu suci bisa untuk tayamum. Tapi kalau suci dalam debu, untuk kemprut-kemprotan. Ya Rabba bil Mustafa baligh maqasidana wa lana mamado ya wasi'al karam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah najrub wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa ka tariqi ilal watan alaika bitaqwallahi bisyirri wal alan wa qul bagan natibu minar rizqi wat tarat wa istabil ma'sum bi istabuna ama wa illam takun tahto bi istabiasa wa dzakir bi qalbika bi ghairu ghafilin wala tanha an dzikrim maqabili wal habban la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah najrufun wa ma hadi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa ka tariqi ilal watan. Dunia hanya untuk meneguhkan hubungan kita dengan Allah, bukan untuk yang lain. Alaika, alaika, alaika ya Rob, alaika bitaqwallah. Bitaqwallah ifisiri wal alat. Kalau sudah butuh akhir, sudah gak bisa, tunjukkan wadakir biqalbi bimghaira hafilin wala tanha an dzikri maqabili wal haban. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran wa mahadi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illaka tariqi ilal watan. Alaika ya Allah, kulo takwa datang jenengan ifisiri wal alan wa qalba kana tibhu minari jasi wataron wa in tardo bil maksumi bistamuna ama wa ilam takun tardo bihista fi hazan wadakir bi qalbika bihim ghairu filin wala tanha an dzikri maqabili wal haban. La ilaha illallah, la ilaha ora enek pangeran illallahu kejaba Gusti minallah dateng Gusti naju ngarep-ngarep sapa ingsun arghufona ing pangapunten. Ya Allah, namung teng panjenengan kula nyuwun ngapura. Ya Allah, kula nyuwun ngapura ya Allah.
Kula jenengan dadosaken tiyang alim ingkang dipun bulan dipun ridhoni ya Allah. Tiyang alim ingkang bisa mbedakaken sing bener kali sing salah ya. Umpamane bener kalau menimbulkan benturan, kalau merusak ya Allah, timbul apapun, jauhkan saya ya Allah. Karena saya tidak bisa menatap dengan mata saya pribadi dan mata hati. Saya tidak pernah membentur ya Allah, kecuali saya terbentur-bentur karena nikmat-Mu. Karena semua itu ujian. Allah tidak akan menguji manusianya di batas kemampuan. Mari kita mensyukuri bulan Ramadan. Buat Gus Habib Najih, keluarga Al-Juhri, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya menunjukkan semua ini, Beb, saya tunjukkan semua ini, Beb. Bentuk mahabbah saya kepada Duriah Rasul, Beb. Yaitu pembangunan 4 miliar, kalau bisa Habib yang urusi. Itu di masyarakat Sidomukti. Itu saya berikan masyarakat karena saya ingin meneruskan perjuangan para habaib, tapi saya tidak ingin memiliki. Maaf Beb, fisiri wal ala. Tadinya tidak pernah saya ceritakan. Ini saya ceritakan. Ini untuk suri taulah dan bukan saya pamer. Buat iktibar, ibroh atau apa bahasanya. Untuk bukti belajar menyintai Rasul dan para duriahnya tidak asal cinta. Saya ngomong itu semua karena perjalanan saya. Dan saya dapat barokah Habib dari Habib Mahfud yang keturunan ke-25, adiknya Tuan Saleh di Glenmore. Ini teman saya ada grupnya, teman SD saya juga ada grupnya. Itu di sana semua tahu dan tahu saya. Dan saya dengan kata-kata mereka dibimbing mereka oleh Habib Mahfud yang selalu hebat dan hobinya Quran. Membaca Quran saat malam, jalan-jalan di sawah di pinggir sungai. Tidak mendekati orang. Itu saya bisa dapat barokah, bisa melihat Madinah dan lain sebagainya. Visiri. Perjalanan tanpa sang, kemudian saya seperti sesat Malaysia dan lain sebagainya. Saya nyampe sana. Saya berbarokah benar. Saya sebetulnya yang membimbing selain orang tua adalah Habib Mahfud, keturunan Rasulullah yang ke-25 di Glenmore. Dengan cara seperti itu, diajak jalan-jalan ke hutan kemana saja. Sebelum tahun 90. Kemudian saya terbawa angin hingga saya menetap di sini menikah. Buat para habaib sedunia, Indonesia terutamanya fil baladi Indonesia, saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah pernah merasakan syafaat hanya dengan kata-kata begitu saja. Saya rindu Habib Mahfud. Teman-teman yang ada di Glenmore, saya rindu Mahfud. Di Glenmore tidak ada Habib. Tidak ada sebutan Habib Mahfud. Adanya Tuan Saleh dan Mahfud. Sekarang kalau nggak salah menikah di Peterongan. Karena orang banyak menyebut Habib sekarang, maka saya muliakan Habib Mahfud. Saya mohon maaf, saya belum bisa silaturahim. Sampaikan salamku. Anaknya Pak Musinun yang tidak jelas. Buat temanku di Meglenan, Glenmore, sampaikan salamku sama Duriah Rasul Mahfud yang suka dulu ngojek dokar, ngejek. Apa itu?
mengendalikan Bendi Duka. Aku selalu cari uang dari Karangajo sampai kemudian untuk makan. Nikmat. Dia peternak sapi, minum susu. Susu. Alhamdulillah. Buat teman-teman, anggap saja saya orang gila. Terserah apa Anda katakan. Terserah Habib mengatakan saya apa. Ya. Jangan kecil hati. Menangislah karena kamu bahagia. Sebagai bentuk syukur. Lepaskanlah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Langibu walahu wajinatu watafahurum bainakum bil ma'ruf. Sebenarnya dunia ini panggung sandiwara. Yang penting manfaat. Permainan bermain keindahan. Yang penting manfaat. Oke, hormat gerak, tegap gerak, lencang tangan. Oke teman-teman, semoga cocot saya masih bisa didengar dan berfaedah untuk Anda. Jadi faedah untuk wasiat-wasiatan, faidatan tamata yasunu sukutul mutakalimi. Berfaedah untuk saya yang berbicara, bisa tambah syukur. Liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi yasjudu ma fis samawati. Juga buat Anda semua bisa menambah iman dan disejarkan dengan golongannya minas sholihin. Kemudian diberikan kekuatan oleh Allah, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mimpiku nyata, 7 jam aku menangis, mataku sampai bendul, saya ketakutan. Ini untuk wasiat-wasiat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya pribadi, kesalahan itu hanya milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Edukasi dan motivasi, bahasa ngetren. Buat teman-teman, terima kasih. Syukron gula syukri, wa farham gula farhi, wantafa'al lana wa najatan najatina. Amin, amin, amin. Ya mujibati sa'ilin. Ya mujibati sa'ilin. Ya mujibati sa'ilin. Ya Allah, biarlah jadi saya orang yang terendam jadi sampah, yang hanya pantas disampah dengan sandal-sandal jepit mereka. Ya Allah, ampunilah mereka. Jagalah duriah-duriah Rasul dan pengikut Rasul semua, ya Allah. Sebagai umat Rasulullah, jagalah ya Allah. Dan duriah-duriahnya, jagalah ya Allah. Biarlah saya jadi seonggok sampah yang disempar ke sana. Kemudian masuk got pacaran. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.